Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sore. Jumpa lagi dengan Els Garden kebun mini samping rumah. Hari ini Sabtu tanggal 1 Maret 2025. Hari pertama puasa di bulan Ramadan tahun ini teman-teman. Rencananya kita akan petik-petik genjer untuk membuat menu buka puasa hari ini. Kita ikuti prosesnya. Sebelumnya kita petik-petik cabai teman-teman untuk salah satu menambahkan bumbu masakan hari ini untuk membuat tumis genjer. Ini teman-teman, ini pohon cabai yang baru ditanam, berbuah periode pertama, tapi ada yang bagian atasnya ini yang angkatan lama nih teman-teman. Yang ini teman-temannya sudah pada mati karena yang umurnya sudah 3,5 tahun, 4 tahun yang ditanam pada saat masa pandemi itu teman-teman, bahkan ada yang sebelum masa pandemi itu sudah pada berganti, pada meranggas. Ini yang periode baru teman-teman, baru pertama kali berbuah, sudah pada merah. Kita petikin supaya tidak pada kering di pohon, nanti pada jatuh jadi mubazir. Jadi kita akan manfaatkan untuk bumbu masak hari ini. Ini tanaman pegagan nih yang daunnya pada kuning, sebagian kita petikin dulu teman-teman, kasihan, kita siangi. Nah, ini juga ternyata mulberry sudah pada hitam teman-teman, sudah pada matang. Karena beberapa hari ini tidak sempat berkebun. Kenapa? Karena hujan terus menerus teman-teman, setiap sore hari sampai dengan malam hari itu hujan. Jadi tidak ada kegiatan menyiram tanaman, makanya tidak kekontrol nih teman-teman. Tahu-tahu mulberry-nya sudah pada mateng nih gitu. Jadi kita petikin supaya tidak berjatuhan, jadi mubazir tuh teman-teman. Karena kalau mulberry ini kalau sudah pada hitam-hitam begini rasanya manis teman-teman. Jadi kita akan petikin ya gitu. Mulberry ini ditanam di pot nih teman-teman. Saya punya ada 3 pot isinya mulberry. Nah kan lumayan nih. Sekarang kita petik-petik genjer teman-teman, manen genjernya ini sekaligus untuk menyiangi. Jadi nanti kita akan pilah daun-daun yang tua, kita akan masukkan ke komposter. Kalau yang mudanya kita akan masak. Genjer ini akan jadi akan tumbuh subur kalau kita secara teratur kita petik, kita siangi seperti ini teman-teman. Nanti itu disisakan 1-2 daun, nanti dia akan dengan mudah bisa tumbuh lagi teman-teman. Daun-daun barunya akan muncul. Jadi setelah kita potongin seperti ini, kita siangi, sisakan 1-2 daun, nanti kita tambahkan media tanamnya. Jadi tidak perlu dipupuk lagi secara khusus karena memang media tanam barunya itu kan sudah ada komposnya tuh teman-teman. Jadi tidak perlu ada pupuk kimia dan sebagainya. Ini genjernya organik jadinya teman-teman. Ini tuh bibitnya minta dari sawahnya Pak Kadis teman-teman. Waktu mampir ke sana bareng sama teman-teman itu ada beberapa genjer di sawahnya tuh. Jadi saya tertarik untuk ini. Yang sebelumnya saya pernah nanam genjer juga, sempat musim panas tuh terik tuh pada mati teman-teman. Nah ini juga genjer kan sebenarnya hidupnya di sawah ya, kena terik matahari. Tapi di sini tuh pada gosong tuh teman-teman lihat daunnya. Karena kalau sore hari tuh, kalau pagi hari panas terik, terus sore harinya mulai hujan besar sampai malam teman-teman. Tapi ini kejemur tuh kok pada gosong gitu. Padahal dia kan aslinya hidupnya di sawah ya, yang kena terik matahari gitu. Jadi nanti kita akan pilah mana yang mau dimasak, yang muda-muda, yang sudah pada menguning begini, yang daunnya kebakar juga, kita akan masukkan ke komposter teman-teman. Ini tuh genjer tuh salah satu tanaman yang banyak mengandung air nih batangnya, jadi
mudah membusuk teman-teman. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke komposter itu dia akan berubah menjadi kompos dalam waktu 1 bulan tuh sudah bisa jadi kompos gitu. Ini ditanamnya itu di pot bekas galon air mineral teman-teman, yang dipotong 2. Jadi bagian bawahnya untuk menampung air, bagian atasnya dibalik untuk media tanamnya, dikasih sumbu teman-teman. Jadi ini tuh media tanamnya lembab tapi tidak menggenang airnya, jadi tidak dijadikan tempat untuk berkembang biaknya nyamuk tuh teman-teman. Jadi cukup lembab aja ininya, apanya sih, media tanamnya, makanya dia tumbuh subur gitu. Kalau untuk kangkung juga bisa, tapi kangkung yang ditanam dari petikan sisa dapur tuh teman-teman. Tapi kalau kangkungnya dari kangkung akar, kalau kangkung akar yang ditanamnya disemai dari biji itu, kalau media tanamnya terlalu lembab tidak bisa tumbuh subur. Kenapa? Ininya tuh karena kangkung biji itu makanya disebut dengan kangkung darat. Media tanamnya cukup lembab tapi tidak terlalu basah teman-teman. Kalau terlalu basah seperti ini dia nggak bisa tumbuh subur gitu, seperti itu. Jadi genjer ini aslinya tuh kan rasanya ada pahit-pahitnya tuh teman-teman. Nanti kita ikuti prosesnya bagaimana caranya. Ada beberapa orang yang nggak suka genjer tuh karena rasa pahitnya. Nah ini yang sudah kita pilih, daun yang mudanya sudah kita cuci bersih dan kita petikin teman-teman. Ini bumbunya dengan cabai keriting, cabai rawit, kemudian bawang putih, bawang merah, ada asam untuk merebus, ada garam juga kita siapkan, sama air dingin yang dikasih es batu teman-teman. Kemudian kita siapkan air untuk merebus. Nah sebelumnya kita akan haluskan dulu bumbu-bumbu yang tadi. Oh ya, satu lagi ada terasi ya, lupa saya menyebutkan. Ini dikasih terasi supaya lebih sedap teman-teman. Jadi tidak menggunakan saus tiram tapi langsung menggunakan terasinya, supaya tidak licin. Menggerusnya ini kita langsung kasih garamnya teman-teman. Kita haluskan dulu cabenya, cabai keriting dan cabai rawit, baru kita masukkan terasi, kemudian nanti baru bawangnya supaya tidak licin. Jadi cabenya itu bisa lebih cepat halus gitu. Baru dikasih ininya, baru dihaluskan bawangnya teman-teman. Kalau bawang dulu baru cabai juga licin. Kalau tidak dikasih garam juga ya lebih licin, itu lebih lama ininya menggerusnya itu, menghaluskannya itu lebih lama. Nah air asamnya setelah air rebusan untuk merebus genjer mendidih itu, air asamnya direndam pakai air yang sudah mendidih teman-teman. Ini kebetulan karena asamnya saya simpan di kulkas jadinya agak keras karena dingin tuh teman-teman. Nah kita larutkan, menghilangkan rasa pahit di genjernya itu. Nanti air rebusannya dikasih garam sama ini larutan air asam teman-teman. Nanti genjernya tidak akan terasa pahit sama sekali. Nah ini kita kasih garam, airnya sudah mendidih. Kemudian nanti kita masukkan juga larutan air asamnya. Larutan asamnya itu kita masukkan, kita aduk supaya merata. Kita masukkan genjernya yang sudah dicuci dan ditiriskan ini teman-teman. Karena genjer itu ringan, kalau dimasukkan tuh dia ngapung teman-teman. Jadi perlu diaduk dan ditekan-tekan supaya terendam gitu. Nah harus ditekan-tekan seperti ini, karena kalau tidak tuh dia nggak kerendam teman-teman. Merebusnya tidak terlalu lama, sekitar 2-3 menitan. Genjernya sudah layu, kita angkat, kita saring tuh teman-teman. Kita masukkan ke dalam air dingin yang sudah disiapkan ya. Kemudian nanti kita kita aduk-aduk teman-teman supaya dinginnya jadi merata. Setelah dingin baru kita angkat tuh sedikit diremas supaya airnya berkurang teman-teman. Masukin ke dalam
apa sih, wadah yang untuk tempat meniriskan tuh teman-teman. Jadi kita remas, kita tiriskan lagi genjernya gitu. Kita panaskan sedikit minyak goreng untuk menumis bumbu. Ini opsional nih teman-teman. Saya punya teri medan, jadi teri medannya digoreng dulu. Kemudian ini ada pete. Bagi yang suka silahkan ditambahkan. Kalau nggak suka ya sudah cukup genjernya saja gitu. Kita tumis sampai bau harum supaya nanti tidak terasa langu pada saat dimakannya tuh teman-teman. Jadi harus sampai mateng bumbunya, baru nanti kita masukkan genjernya gitu. Bumbunya sampai harus mateng dan baunya harum teman-teman. Nah kemudian kita masukkan genjernya, menyusul kita masukkan petenya teman-teman. Kita aduk supaya rata bumbunya. Ini nih apinya dimatikan dulu tuh teman-teman, diaduk. Ini baru dinyalakan lagi setelah petenya masuk gitu. Jadi biar genjernya tidak makin layu tuh teman-teman. Mendinginkan genjer yang sudah direbus itu kan maksudnya untuk menghentikan proses pematangan supaya genjernya tetap tampaknya hijau. Jadi ininya tuh cantik jadinya teman-teman, menggugah selera gitu. Jadi air dingin yang ada esnya itu digunakan untuk menghentikan proses pematangan. Kita taburkan teri medannya. Teri medannya ini cenderung tawar teman-teman. Jadi tadi makanya pada saat menggerus bumbunya ditambahkan garam. Dan saya tidak akan menambahkan garam lagi, cukup yang garam yang tadi waktu menggerus bumbu itu teman-teman, karena dari terasinya juga sudah asin. Teri medannya sih walaupun cenderung tawar tapi tetap ada kerasa gurihnya gitu, ada rasa asinnya. Nah sudah siap, tidak ada cek rasa teman-teman karena masih puasa. Nah ini kita akan siapkan dengan tahu goreng dan tempe goreng gitu untuk makan menu hari ini, buka puasa hari ini teman-teman. Rasanya sih baunya harum banget, kata anak saya, mah kok ininya cantik sekali gitu tahunya katanya. Ya karena lagi puasa ya teman-teman, sebentar lagi jam buka. Jadi sekarang ini kita lagi siapkan menu buka puasa hari pertama nih teman-teman, mumpung hari libur makanya bisa makan pete ya begitu. Ini goreng tempenya. Nah sekarang sudah matang nih teman-teman, yuk kita bertanam. Kita bisa masak dengan menu organik. Ini genjer teri medan, tumis genjer teri medan dimakan dengan tahu goreng dan tempe goreng. Cuci mulutnya, disiapkan stroberi teman-teman. Selamat menikmati, ayo kita masak, semua pasti bisa ya. Tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.